Pernah kepikiran nggak sih kemana ya perginya uang-uang receh yang kayaknya tiap hari keluar gitu aja dari dompet kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas gimana cara mengubah pengeluaran yang nggak kerasa itu jadi modal awal buat masa depan Anda. Kuncinya cuma satu kebiasaan sederhana aja kok. Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang jujur-jujuran aja. Bisa nggak Anda sisihkan satu lembar uang biru ini khusus untuk hari ini? Bukan besok, bukan nunggu ada sisa, tapi sekarang. Uang yang sering banget lenyap buat kopi, parkir, atau jajan di pinggir jalan? Nah, inilah titik awal dari semua perubahan yang akan kita bangun. Kalau jawaban Anda tadi terasa berat, saya ngerti banget. Saya tahu rasanya hidup dengan penghasilan harian, di mana uang itu rasanya cuma numpang lewat, datang pagi sore udah habis. Lelahnya itu nyata, sementara nabung rasanya cuma mimpi. Tapi dengerin baik-baik ya, ini bukan berarti Anda gagal. Ini cuma berarti sistem Anda yang perlu kita perbaiki bareng-bareng. Nah, ini dia poin krusialnya. Masalah sebenarnya itu bukan kurang duit, tapi karena duit Anda nggak pernah punya arahan. Setiap rupiah yang masuk langsung keluar lagi tanpa tujuan yang jelas. Disinilah kita akan mulai perubahannya. Kita akan kasih misi atau tugas yang jelas untuk setiap rupiah yang Anda hasilkan. Sebelum kita mulai membangun sesuatu yang baru, kita harus hancurkan dulu penghalangnya. Ada beberapa mitos soal keuangan yang tanpa sadar jadi tembok yang bikin banyak dari kita stuck di situ-situ aja. Yuk kita runtuhin tembok-tembok ini satu persatu. Mitos pertama, dan ini yang paling klasik, gue kan gajinya kecil, gimana mau nabung? Kenyataannya, kita sering banget lihat orang yang gajinya gede, tapi akhir bulan tetap aja ngeluh nggak punya uang. Jadi, kuncinya itu bukan di nominalnya, tapi di disiplin kita ngelola uang dari awal, sekecil apapun itu. Mitos kedua, nanti deh nabungnya kalau udah punya bisnis. Justru kebalik, bisa ngatur keuangan pribadi itu fondasi utamanya. Kalau keuangan pribadi aja masih berantakan, punya bisnis itu cuma bakal bikin bocornya makin gede, bukan malah jadi solusi. Dan mitos ketiga yang paling sering bikin kita nggak maju-maju, investasi itu ribet, pusing bukan buat saya. Keyakinan inilah yang bikin uang hasil kerja keras kita cuma diem aja, nilainya kegerus inflasi atau habis gitu aja. Padahal yang dibutuhin buat mulai itu bukan gelar sarjana ekonomi, tapi cuma keberanian buat ngambil langkah pertama yang kecil. Oke, cukup bahas mitosnya. Sekarang kita beralih dari mitos ke solusi yang benar-benar nyata. Kita akan lihat betapa dahsyatnya kekuatan dari sebuah kebiasaan kecil asal dilakukan secara konsisten. Angka inilah titik awalnya, Rp20.000. Sederhana banget dan rasanya semua orang bisa mencapainya. Ini sengaja dibuat ringan supaya kita bisa mulai tanpa merasa terbebani. Ingat, ini bukan soal nominalnya, tapi soal membangun kebiasaannya. Sekarang, coba lihat apa yang terjadi kalau kebiasaan kecil ini kita biarin jalan terus. Dalam sebulan udah kekumpul 600.000. Setahun kemudian jadi 7,2 juta rupiah. Dan dalam 5 tahun, Anda punya 36 juta di tangan. Ingat ya, ini bukan sulap, ini murni hasil dari disiplin, dan kita bahkan belum ngomongin soal keuntungan investasi loh. Oke, setelah lihat potensinya yang luar biasa, sekarang pertanyaannya, terus gimana caranya? Nah, kita masuk ke bagian praktisnya. Saya akan jelaskan 4 strategi simpel yang bisa langsung Anda praktekkan. Ini dia 4 pilar strateginya. 1. Pisahkan uang di awal, jangan di akhir. 2. Lindungi dulu modalnya. 3. Kalau ada rezeki lebih, naikin setorannya. Dan 4. Ini yang paling penting, kuasai pikiran dan mental Anda. Yuk kita bedah satu-satu. Strategi pertama ini yang mengubah segalanya. Selama ini kan kita terbiasa nabung dari sisa. Mulai sekarang, kita balik total cara mainnya. Begitu Anda terima penghasilan harian, detik itu juga langsung bayar diri Anda di masa depan terlebih dahulu. Tolong ingat prinsip ini baik-baik. Kalau nunggu sisa, nggak akan pernah ada sisa. Kenapa? Karena pasti selalu ada aja kebutuhan mendadak atau pengeluaran kecil yang nggak penting, yang akhirnya ngegrogoti uang kita sampai habis. Makanya, kita nggak nunggu sisa, kita menciptakan sisa. Cara paling gampang buat prakteknya adalah pakai sistem 3 kantong. Pertama, kantong hidup. Ini buat kebutuhan harian kayak makan dan transport. Kedua, kantong darurat. Ini benteng pertahanan kita kalau ada apa-apa. Dan yang ketiga, kantong masa depan. Nah, disinilah rumah amannya si 20.000 harian Anda. Bisa pakai amplop, rekening beda, atau dompet digital. Yang penting ada batas jelas yang nggak boleh dilanggar. Lanjut ke strategi kedua.
Setelah uangnya berhasil dipisahin, langkah berikutnya itu bukan langsung mikirin cara biar untung gede. Bukan. Buat kita yang kerja harian, prioritas utamanya adalah menjaga hasil kerja keras kita, supaya nilainya nggak hilang. Jadi, enaknya ditaruh di mana uang masa depan ini? Cari tempat yang aman dan gampang dimengerti. Contohnya, emas digital buat jaga nilai jangka panjang. Atau reksadana pasar uang yang risikonya rendah banget dan stabil. Bisa juga tabungan berjangka buat ngunci uang Anda dari godaan iseng. Tujuannya cuma satu, melindungi hasil keringat Anda. Strategi ketiga ini bisa dibilang tombol turbonya. Waktu pendapatan Anda naik, misalnya hari itu lagi rame, atau dapat bonus, atau tip, refleks pertama kita biasanya apa? Nambahin jajan kan? Nah, kita ubah refleks itu. Alihkan sebagian dari kenaikan itu buat nambahin setoran ke kantong masa depan, bukan cuma buat seneng-seneng hari ini. Sekarang kita sampai di strategi terakhir, dan jujur aja ini yang paling berat. Perjalanan finansial ini tuh maraton, bukan lari sprint. Prosesnya ngebosenin, sepi, dan hasilnya nggak kelihatan besok pagi. Tantangan terbesarnya itu bukan soal ngitung angka, tapi ada di dalam kepala kita sendiri. Hati-hati sama 3 jebakan mental ini. Pertama, fase bosan. Saat nyisihin uang tiap hari rasanya kayak rutinitas yang nggak ada ujungnya. Kedua, fase godaan. Pas tabungan mulai kelihatan gemuk dan ada aja bisikan buat pakai dikit ah. Dan terakhir, fase kelelahan. Di mana sekali aja Anda lupa nabung, rasanya pengen nyerah buat selamanya. Kenali musuh-musuh ini supaya Anda siap melawannya. Inilah inti dari semuanya. Angka 100 juta itu pada akhirnya bukan soal nominalnya. Itu adalah piala, bukti dari seberapa lama Anda bisa bertahan ngelawan rasa bosan, godaan, dan keinginan buat nyerah. Ini adalah ujian ketahanan karakter Anda. Dan yang lebih dalam lagi dari itu, setiap kali Anda berhasil menyisihkan 20.000 itu, Anda sebenarnya lagi ngirim pesan ke diri Anda sendiri. Pesan kalau Anda masih peduli sama hidup Anda. Kalau Anda nggak mau menyerahkan masa depan pada nasib. Ini adalah tindakan percaya pada diri sendiri. Semua teori dan strategi ini nggak ada artinya tanpa satu tindakan kecil. Perubahan besar itu nggak pernah dimulai besok, tapi selalu dimulai hari ini. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah Anda akan menyisihkan Rp20.000 pertama Anda setelah ini? Keputusannya ada di tangan Anda.